Sepasang kekasih terbaring dalam kesunyian, disandingkan dalam rahim gelap kematian. Sejati dalam cinta, setia dalam penantian. Satu hati, satu jiwa dalam surga keabadian. Perkiraan Laila benar. Segera setelah mendengar berita tentang kematian kekasihnya, Majnun berlari sangat kencang ke pusaran Laila, bagaikan awan petir yang digerakkan oleh amukan badai. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat menyayat hati, karena di sini sebuah jiwa tengah dihujani oleh kesedihan. Di sini sebuah hati tengah dibakar oleh api kepedihan dan kesengsaraan. Sebuah api yang sangat panas hingga melebur eksistensi Majnun menjadi abu belaka. Orang-orang yang melihat Majnun di sisi makam Laila sangat terkejut oleh rupa wajah dan penampilannya. Banyak dari mereka yang lari ketakutan. Orang-orang yang belakangan mendengar kabar dari yang lain tentang kedatangan Majnun ke makam Laila akhirnya merasa iba dan ikut menangis untuk Majnun. Tidak ada seorang pun yang tidak tersentuh oleh apa yang mereka lihat atau mereka dengar. Awalnya Majnun menggeliat-geliat di tanah, bagaikan ular sakit yang tengah menjaga sebuah harta tak ternilai. Kemudian ketika kematian Laila mulai meresap ke dalam hatinya, Majnun kehilangan kesadarannya. Ia bagaikan seorang yang tengah berada dalam pengaruh mantra. Untuk beberapa lama ia terduduk saja di tepi kuburan Laila, tidak dapat berbicara. Namun pada akhirnya bendungan emosinya jebol. Aliran ratapan kemudian membanjiri keluar. Kembang tercintaku, kau layu sebelum kau memiliki kesempatan untuk mekar. Bengis embun beku kemalangan telah mengubah musim semimu menjadi musim gugur. Tidak pernah kau memiliki kesempatan untuk membuka matamu, memandang indahnya dunia ini. Dan sekarang dia telah tertutup selamanya darimu. Orang-orang yang tengah berkerumun terheran-heran memandang tubuh Majnun yang terayun maju dan mundur, sambil bersimpul di kaki makam Laila bagaikan orang yang kesurupan. Kata-kata Majnun semakin nyaring seiring dengan tiap hembusan napasnya. Majnun melanjutkan, katakan padaku bagaimana keadaanmu di kegelapan di dalam sana. Apa yang telah terjadi pada kecantikanmu sekarang? Lesung di pipimu, matamu yang bercahaya, harum semerbak ikal rambutmu yang sehitam malam. Apa yang telah terjadi pada mereka? Apa warna pakaianmu sekarang, kekasihku? Mata siapa yang kau sinari sekarang? Dan pikiran siapa yang kau pesanakan dengan sihir senyummu? Tepi sungai mana yang kini kau perindah cintaku? Ranjang duri siapa yang kau ubah menjadi hamparan taman mawar? Katakan padaku, bagaimana kau menghabiskan waktumu di dalam kegelapan sana? Di dalam gua lembab kematian. Apakah kau tidak menyadari bahwa di mana ada gua, di sana akan ada banyak ular? Sebab lubang bukanlah tempat seorang seperti engkau, yang kecantikannya mengalahkan sang bulan. Namun di sisi lain, kau adalah salah satu harta Tuhan yang terbesar.
Dan sebuah lubang adalah tempat yang paling cocok untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Begitulah. Kau adalah harta yang terpendam sekarang. Jika tidak, mengapa kau berbaring jauh di dalam tanah? Setiap harta terpendam memiliki naga yang menjaganya. Aku adalah naga penjagamu dan aku akan menjagamu hingga hari kematianku. Betapa kau telah berubah kekasihku. Tangan takdir yang kejam mengaduk-aduk samudera hatimu. Mengombang-ambingmu hingga kau tak sadarkan diri dalam kebingungan. Hingga satu-satunya yang kau inginkan hanyalah sebuah kebebasan. Namun badai itu telah reda dan kau berada dalam kedamaian. Samudera jiwamu lebih tenang daripada air di dasar sumur yang dalam. Memang kau tersembunyi dari mataku. Namun hatiku dapat melihatmu dan tidak akan pernah berhenti memandangmu. Memang ragamu tidak berada di sini. Tapi kepedihan dan penderitaan yang kau bebankan dalam kehidupan ini akan hidup selamanya. Majnun bangkit dan berdiri memandang sekeliling. Orang-orang telah pergi. Ketakutan oleh apa yang mereka kira sebagai amukan dari seorang lelaki gila. Tapi Majnun tidak sendirian. Di sekelilingnya berdiri teman-teman binatangnya. Mendukungnya dengan kesetiaan bisu yang menyentuh hati. Dan ketika akhirnya ia kembali menuju alam liar, hewan-hewan pun mengikutinya. Kapilah yang terdiri dari makhluk-makhluk yang terkucil itu berjalan kembali ke tengah gurun. Dengan Majnun menyenandungkan kidung-kidung kesedihan sepanjang jalan. Ketika ia menyenandungkan syair-syair tentang satu-satunya kekuatan yang dapat menaklukkan kematian, kekuatan cinta. Nada-nada syairnya yang pilu bergema di seluruh penjuru padang pasir. Tampak seolah-olah pasir di bawah kakinya ikut membisikkan ratapan yang sama. Dan sementara bersenandung, ia mencucurkan air mata darah yang jatuh ke tanah, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Kini Majnun tidak merasa betah lagi tinggal di gurun pasir. Sesekali keinginan untuk mengunjungi Laila mendatanginya dan menggiringnya kembali ke makam kekasihnya itu. Bersama dengan hewan-hewan yang selalu mengikutinya. Bagaikan sebuah sungai yang tengah banjir. Ia akan berdesakan turun ke lembah di mana jasad Laila berbaring. Untuk kemudian menanamkan ciuman lembut pada tanah yang menutupi tubuh kekasihnya itu. Dan sepanjang ziarahnya, ketika ia tengah bersimpuh di dalam sebuah ikatan yang memilukan dengan bidadari yang terkubur, hewan-hewannya akan berdiri menjaga dan mengawasinya. Kunjungannya ke makam Laila tidak memiliki pola tetap. Akibatnya, teman-teman dan keluarga Laila menjauh dari makam itu. Mereka takut bahwa orang gila itu dapat tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Siapa, pikir mereka, yang akan mengambil resiko dilukai oleh singa kelaparan? Dengan cepat dan sangat cepat, Majnun berjalan ke arah kematian. Namun bagaimanapun cepatnya ia berjalan, tampaknya ia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Ia sekarang tidak lain daripada seorang penjara di dunia ini, berlari-lari menuju makam yang merupakan kiblatnya. Satu-satunya tempat ia beristirahat di sepanjang perjalanannya adalah ranjang yang terdiri dari bebatuan dan duri. Hasil panen dari kehidupannya di bumi ini telah terbakar dan telah teronggok berasap. Dan sekarang batu gerinda takdir sedang menghancurkan tulang belulang dan menggiling mereka menjadi abu. Berangsur-angsur tubuh Majnun bertambah lemah. Hingga suatu hari ia sadar bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai penghujung. Perlahan-lahan untuk terakhir kalinya, ia menyeret tubuhnya menuju makam Laila.
Hari telah sore ketika ia tiba di sana. Langit berwarna lembayung dan ditaburi oleh bintang-bintang. Bima Sakti tampak seperti sungai yang tengah mengalir deras. Tidak berapa lama lagi perahu Majnun akan mengangkat jangkar untuk yang terakhir kalinya. Kemudian jiwanya akan bergabung dengan sungai itu untuk perjalanan terakhirnya. Majnun duduk kelelahan di kaki pusaran Laila, menengadahkan wajahnya, lalu menengadahkan tangannya ke langit dan mulai berdoa. Ya Tuhan, pencipta semua makhluk, aku memohon kepadamu dengan asmamu. Lepaskan beban hidupku, bebaskan aku dan biarkan aku menemui kekasihku. Hancurkan belenggu yang mengikatku pada dunia yang kejam ini dan biarkan aku berbaring. Majnun menutup matanya dan berbaring di atas makam Laila, mendekapkan tubuhnya kepada tanah makam itu dengan segenap tenaganya yang tersisa. Bibirnya yang kering bergerak-gerak dalam doa yang lirih. Lalu sambil mengucapkan kata-kata Laila kekasihku, arwahnya pun terbebas. Dan kini ia telah tiada. Beberapa orang mengatakan bahwa jenazah Majnun tergeletak di makam Laila selama sebulan. Yang lain mengatakan setahun. Beberapa dari mereka yang telah melihatnya di sana bersumpah bahwa ia tidak mati melainkan tidur belaka. Karena hewan-hewannya masih setia menjaganya. Seperti orang yang tengah menjaga bayi yang sedang tidur. Orang-orang bahkan tidak percaya bahwa Majnun tidak akan bangkit kembali. Karena takut kepada hewan-hewan yang berkerumun di sekitar makam Laila. Orang-orang tidak berani mendekat. Dari jauh mereka akan melihat sambil menunjuk. Lalu berkata, orang gila itu masih tertidur di makam kekasihnya. Dan begitu juga dalam kematian. Sama ketika ia masih hidup. Majnun ditinggalkan sendirian. Bahkan burung-burung nasar yang melayang berputar-putar di atas makam itu tidak mau menghampirinya. Perlahan-lahan jenazahnya berubah menjadi debu dan kembali menjadi tanah. Tidak meninggalkan apapun selain beberapa bongkah tulang. Baru setelah hewan-hewannya meninggalkan tuan mereka. Satu demi satu mereka kembali ke dalam belantara. Meninggalkan tuan mereka di belakang. Setelah hewan-hewan itu pergi, orang-orang mulai berani mendatangi makam itu. Anggota dari kedua kabilah Laila dan kabilah Majnun datang untuk bersimpuh dan menangis pada makam di mana orang-orang kesayangan mereka terbaring. Hanya dalam kematian Laila dan Majnun diizinkan untuk bersanding. Sebuah nisan dibuat, dan di atas nisan ditatah kata-kata berikut. Sepasang kekasih terbaring dalam kesunyian, disandingkan dalam rahim gelap kematian. Sejati dalam cinta, setia dalam penantian. Satu hati, satu jiwa dalam surga keabadian. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.